కోపం వస్తే ఫుల్గా కొడతా. Hai penikmat YouTube, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan jagalah selalu silaturahmi agar beban hidup tidak terasa begitu berat. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum salah satu film India terbaik yang tentunya sangat menarik untuk diceritakan. Film ini berjudul Na Peru Surya Na Ilu India. Dirilis pada tahun 2018 dan disutradari oleh Fakat Ampamsi. Film berdurasi lebih kurang 170 menit ini terfokus kepada seorang tentara pemarah yang memiliki tekad besar untuk mewujudkan cita-citanya. Berbagai macam cara ia lakukan demi mewujudkan impian tersebut, hingga pada akhirnya ia tersesat dan menyadari bahwa proses yang ia lalui sudah membuat kehilangan jati diri dan lupa terhadap dirinya sendiri. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita rebus alur filmnya. Alkisah, hiduplah seorang prajurit bernama Surya di sebuah batalion angkatan darat yang diperankan oleh Allu Arjun. Ia merupakan abdi negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan keadilan. Dididik dengan keras dan dibesarkan oleh semangat juang. Kehilangan teman dalam perperangan bukanlah hal yang tabu baginya. Misi demi misi ia lalui dengan penuh keberanian. Cintanya terhadap tanah air tak perlu diragukan lagi, karena dirinya memiliki impian yang sangat mulia, yaitu mengabdi di perbatasan India. Kenapa demikian? Jika negaranya aman dari serangan musuh, maka masyarakat akan tenang dan bisa tidur dengan nyenyak. Begitulah motivasi patriot yang dimiliki prajurit Surya. Namun dalam masa tugasnya, Surya sering bertindak seenaknya dan tidak terlalu memikirkan risiko dari apa yang telah ia perbuat. Jika ada sampah masyarakat yang membuat emosinya kumat, maka tanpa pikir panjang, Surya langsung mengeksekusi dan melampiaskan amarahnya. Sehingga sikap temperamental inilah yang membuat Surya tidak mendapat kepercayaan dari atasannya untuk bertugas di perbatasan. Dan cerita pun dimulai. Suatu malam, Surya terlibat masalah dengan beberapa pemuda di tempat hiburan. Mereka menganggap Surya sudah melecehkan kekasihnya, yang mana faktanya kekasih pemuda itulah yang sok cantik dan suka merendahkan pria lain. Sehingga Surya memberinya sedikit pelajaran. Tidak terima dengan penjelasan yang diucapkan Surya, pemuda itu menghina tempat kelahiran Surya. Surya yang merupakan pelopor persatuan tentu saja tidak terima dengan istilah perbedaan yang mereka ucapkan. Karena bagi Surya, mau apapun jenis suku bangsa dan kepercayaan mereka, tetaplah India. Tanpa banyak basa-basi, Surya langsung menghajar mereka semua. Keributan tersebut membuat Surya berhadapan dengan aparat kepolisian. Pak Inspektur Negi yang diperankan oleh Raffi Kale bertanya kepada Surya, kenapa keributan itu bisa terjadi? Tanpa rasa takut sedikit pun, dengan sombongnya Surya menjawab bahwa perkelahian itu tercipta karena para pemuda itu sudah membuatnya marah. Dan ketika dirinya sudah emosi, mau apapun jenis kasta dan jabatannya, maka bersiap-siaplah untuk binasa. Dengan kata lain, Surya juga memperingatkan Pak Inspektur agar tidak memancing amarahnya keluar. Namun sepertinya beliau tidak begitu memahami maksud dari yang disampaikan oleh Surya. Kemudian ia meminta Surya untuk memohon maaf kepada pemuda itu dan mengeluarkan segenap uang sebagai bentuk bayaran agar permasalahannya cepat diselesaikan. Tentu saja Surya menolak dengan tegas. Selain itu, ia sangat anti terhadap budaya sogok menyogok. Merasa sudah diremehkan dan direndahkan di hadapan para bawahannya, Negi langsung menyiram wajah Surya dengan segelas air. Dengan penuh emosi, Surya langsung memukul dan mematahkan lengan Inspektur Negi dengan begitu brutal. Tidak puas sampai di situ, Surya juga menumbangkan semua pak polisi yang ada di sana. Dengan demi lengan, kepala demi kaki dipukuli tanpa belas kasihan sedikit pun. Pada saat Inspektur Neji menggertaknya dengan sebuah pistol, dengan lincahnya Surya merebut pistol itu dari tangannya. Lalu ia pergi begitu saja, meninggalkan markas Pak Pol yang sudah porak-porandakan itu. Pada hari esoknya, Inspektur Negi menceritakan peristiwa memalukan itu kepada atasan Surya, yaitu Kolonel Sanjay diperankan oleh Boman Ironi. Merasa bingung atas apa yang telah dilakukan Surya, Kolonel Sanjay memerintahkan salah satu bawahannya untuk memanggil Surya, yang mana pada saat itu Surya mendatangi salah satu tahanan kelas bangsat, yaitu seorang teroris yang sudah mengebom bus siswa sekolah.
Surya begitu marah atas apa yang telah diperbuatnya. Dengan teganya, teroris itu membunuh generasi penerus bangsa tanpa memikirkan sejuta cita-cita yang mereka impikan. Tanpa perintah maupun aba-aba dari atasan, Surya langsung mengeksekusinya menggunakan senjata Pak Inspektur yang ia ambil pada pemanasan sebelumnya. అలాంటి సోల్జర్ చేతిలో Mengetahui hal tersebut, Kolonel Sanjay begitu kecewa atas apa yang telah dilakukan Surya. Ada banyak keluhan-keluhan instansi maupun pemerintah terhadap Surya yang belum terselesaikan. Ditambah lagi, Surya sudah melakukan 2 kesalahan besar yang seharusnya tidak perlu ia lakukan. Walaupun demikian, Surya tidak merasa bersalah sedikit pun, karena baginya, apa yang ia lakukan adalah demi menegakkan keadilan. Kolonel serta letnan perbintangan yang ada di dalam ruangan itu hanya bisa melangak-melongok mendengar alasan Surya yang tidak masuk akal. Sedangkan ia mengetahui, jika tidak mendapat perintah dari atasan, seorang prajurit tidak boleh mengambil keputusan sepihak. కోపం వచ్చింది. మన దేశాన్ని నాశనం చేయడానికి వచ్చిన ఒక టెర్రరిస్ట్ ని కూర్చోపెట్టి మేపుతూ ఉంటే Sampai di sini, Surya tetap membela diri dan tidak mau mengakui kesalahannya. Karena keegoisan yang ia miliki, Kolonel Sanjay beserta jajarannya menonaktifkan keanggotaan Surya sebagai prajurit. Dengan penuh emosi, Surya pergi meninggalkan ruangan itu dengan cara yang sedikit ekstrim. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa Surya memang tidak bisa mengontrol emosinya. Mau di mana dan dengan siapapun, jika tidak senang, maka ia langsung mengekspresikannya. Beberapa saat kemudian, paman Surya yang merupakan orang tua angkatnya diperankan oleh Rao Ramesh menemui Kolonel Sanjay dengan tujuan agar ia bersedia memberikan kesempatan terakhir kepada Surya untuk mengubah karakternya. Walaupun pada awalnya Kolonel Sanjay tetap konsisten terhadap keputusan yang telah mereka ambil, namun berkat lobi-lobi paman Surya, akhirnya Surya mendapat kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya bisa berubah. Namun dengan satu syarat, Surya harus bisa mendapat tanda tangan atau rekomendasi dari seorang profesor psikolog nomor 1 di India. Tidak lain dan tidak bukan merupakan ayah Surya itu sendiri, yaitu Profesor Rama yang diperankan oleh Arjun Sarja. Kemudian pamannya memberitahu Surya, jika ia berhasil mendapatkan tanda tangan ayahnya, bukan hanya status prajuritnya saja yang diaktifkan, melainkan impiannya menuju perbatasan juga akan dikabulkan oleh atasannya. డాడీ సంతకం కష్టం రామాయ్. Di suatu taman, Surya memikirkan apa yang telah disampaikan pamannya. Sepertinya ia tidak begitu senang terhadap syarat yang diberikan oleh Kolonel Sanjay. Padahal, profesor yang dimaksud merupakan ayahnya sendiri. Usut punya kusut, ternyata Surya menganggap ayahnya sendiri sebagai musuh. Namun demi mewujudkan impiannya ke perbatasan, akhirnya ia dengan sangat terpaksa memutuskan untuk bertemu dengan ayahnya. Agar tidak bingung dengan kelanjutan ceritanya, amati baik-baik kilas balik mengapa Surya membenci ayahnya yang padahal ayahnya adalah seorang ahli psikologi. Konon punya cerita, sikap temperamental yang dimiliki Surya sudah tertanam kental sejak dini. Dikisahkan pada suatu ketika, Profesor Rama dengan ekspresi wajahnya yang begitu pasang pekat menandatangani sebuah surat pengaduan di kantor polisi, yang mana Surya telah memukul teman-temannya hingga babak belur. Profesor Rama merupakan orang yang sangat disegani akan perilakunya. Tentu merasa malu dan kecewa atas tindakan barbar yang telah diperbuat anaknya, karena karakter Surya bertolak belakang dari karakter yang ia miliki. Sepulangnya dari kantor polisi, perdebatan di antara mereka berdua pun terjadi, di mana Profesor Rama seakan-akan tidak mengakui Surya sebagai putranya. Dengan kata lain, Profesor Rama menginginkan Surya menjadi seorang anak teladan seperti yang ia harapkan. Mungkin cara ia menasihati anaknya terlalu keras, sehingga Surya merasa tidak diberi kebebasan emosional dalam menikmati masa pubernya. Dan dengan spontan, Surya memberitahu ayahnya. అలాగే మీ కొడుకు లేడనుకోండి మీ కొడుకే లేడనుకోండి మీ కొడుకే లేడనుకోండి. Setelah peristiwa itu, kemudian Surya menjadi anak angkat Rao Ramesh, dan setelah cukup umur, Surya dididik dan dibesarkan di pangkalan militer. Lanjut cerita, tibalah Surya di salah satu universitas tempat ayahnya mengajar. Lalu Surya memberitahu maksud dan tujuannya, yaitu untuk mendapatkan rekomendasi darinya agar bisa ditugaskan di perbatasan. Walaupun sudah sekian lamanya tidak berjumpa, mereka masih tetap tidak mengakui di antara satu dengan yang lainnya. Pertemuan itu berlangsung dengan begitu formal, dan uniknya, mereka sama-sama melaluinya dengan sikap sok-sok profesional. Pada pertemuan pertama, usaha Surya mendapatkan tanda tangan ayahnya belum berhasil. Kemudian dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Profesor Rama mulai bertanya mengenai kehidupan pribadi Surya. Begitupun dengan Surya, ia hanya menceritakan kisah hidupnya dengan begitu singkat, tidak punya teman dan pisah dengan pacar, yang mana itu disebabkan karena ia pernah memukul paman pacarnya. Setelah mendengar cerita dari Surya, Profesor Rama menyimpulkan bahwa Surya akan selalu sendiri jika ia tidak bisa mengontrol emosinya.
Perbincangan antara mereka akhirnya mulai memanas. Surya sudah tidak sanggup lagi atas perilaku formal yang diberikan ayahnya. Lantas ia melepaskan semua kekesalan yang ia tahan selama pertemuan. అందరూ ప్రొఫెసర్ రామకృష్ణరాజు గారు వావ్ ద గ్రేట్ సైకాలజిస్ట్ అది అంటే నాకేం కనపడదే వెరీ ఆర్డినరీ డాడీ You're an unwanted child. Bukan malah menenangkan, justru Profesor Rama membuat Surya menjadi tambah emosi. Ia memberitahu Surya bahwa sebenarnya ia tidak mengharapkan kehadiran Surya di dalam hidupnya. Mendengar hal itu, Surya langsung mencaci maki ayahnya dan melampiaskan emosinya di dalam ruang kerja ayahnya. నేనేమని అడిగానా ఇక్కడ మీ కొడుకుని చెప్పేసుకుంటానేమో మీకు ఎక్కడ బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుందేమో అని మీకు ఒక భయం చూసారా. Dari situasi tersebut, akhirnya Profesor Rama mengumpulkan semua dosen beserta mahasiswa di aula kampus dan memberitahu mereka semua bahwa Surya adalah putranya, tapi ia malu untuk mengakui Surya sebagai putranya. Kemudian dengan bijak Surya memberitahu ayahnya. సార్ నేను బార్డర్కి వెళ్తానికి అడ్డం వచ్చేది నా ఫాదర్ చేయి అయితే ఆ చేయి నా ఫాదర్ దనుకోండి మర్చిపోతా. Mengetahui tekad Surya yang begitu kuat untuk mengabdi di perbatasan, Profesor Rama akhirnya memberikan tantangan kepada Surya. Jika ia berhasil menahan emosi dan tidak membuat keributan selama 21 hari, maka ia akan memenuhi keinginan Surya. Dengan senang hati, Surya menerima tantangan yang diberikan ayahnya. Pada saat di perjalanan, ada segerombolan preman membuat keributan sehingga jalanan menjadi macet. Surya yang merasa kesal, ditambah lagi tekanan emosi di dalam dirinya begitu besar. Selain itu, salah satu dari cecungu itu menghancurkan kaca mobilnya. Karena tantangannya akan dimulai besok, dengan kata lain, Surya masih bisa melakukan apa saja sebelum tantangannya dimulai. Akhirnya, ia melampiaskan amarahnya kepada cecungu-cecungu yang sok jagoan itu. Satu demi persatu ditempelengkan dengan mudah oleh Surya. Sedangkan bos cecungu itu hanya bisa terdiam, karena ternyata ada orang yang lebih ganas dan lebih brutal dari dirinya. Dengan ketakutan, ia mencoba untuk melarikan diri. Namun Surya sama sekali tidak membiarkan pergi begitu saja. Dengan kekuatannya yang super dahsyat, Surya berhasil membuat bos cucungu itu tidak berkutik. Setelah puas memukuli mereka, Surya pun memperbolehkan mereka untuk pulang ke rumah masing-masing. Clear the traffic. Singkat cerita, tantangan di mana Surya harus bisa menahan amarahnya pun dimulai. Ia tinggal bersama seorang pemuda yang bernama Kishore. Selain itu, rumah yang mereka huni berhadapan dengan kediaman Profesor Rama, sehingga Profesor Rama bisa dengan mudah mengawasi perkembangan tingkah laku Surya. Begitupun dengan Surya, ia hanya bisa menahan rindu dan memandangi keluarganya dari kejauhan. Hari demi hari dilalui Surya dengan menyibukkan diri melalui kegiatan-kegiatan positif. Selain itu, Kishore juga ikut serta membantu dan membimbing Surya dengan berbagai macam nasihat maupun teori kehidupan yang ia miliki. Hingga pada suatu hari, istri Profesor Rama meminta bantuan kepada Surya untuk mengambil obat di apotek, yang mana ia tidak menyadari bahwa Surya adalah anaknya sendiri. Mungkin karena bentuk fisik Surya yang sekarang berbeda jauh ketika ia melarikan diri dari rumah, sehingga ibunya tidak bisa mengenali Surya. Sedangkan Surya yang merasa bersalah atas tindakannya pada masa lalu hanya bisa diam menahan rindu dan tidak berani memberitahu fakta yang sebenarnya. Yang mana pada saat itu, segerombolan penjahat pasukan bos mafia yang bernama Chala menyegel semua toko-toko maupun ruko yang ada di kota. Setelah berhasil mendapatkan obat yang dimaksud ibunya, Surya berusaha menghindari penjahat itu karena ia takut tidak bisa mengontrol emosinya. Namun sepertinya ia salah pilih jalan sehingga bertemu dengan mereka. Salah satu dari penjahat itu mengambil dan membuang obat bius yang ada di tangan Surya. Walaupun kepalan tangan sudah tergenggam dengan keras, Surya tetap berusaha menahan tekanan emosi yang ada di dalam dirinya, dan pada akhirnya Surya berhasil mengendalikan amarahnya. Sesampainya di rumah, Surya memberitahu Kishore. Ketika berada di apotek, ia mengambil 2 botol obat untuk antisipasi jika keberadaannya diketahui para penjahat. Kishore merasa bangga atas tindakan yang dilakukannya. Karena sedikit demi sedikit, Surya sudah bisa berpikir jernih ketika dalam situasi terdesak. Dan yang paling penting, ia bisa melewati para penjahat itu tanpa harus ada perkelahian. Lanjut cerita, Profesor Rama mengetahui bahwa Surya sudah menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Ia pun memutuskan untuk memberitahu istrinya bahwa Surya adalah anak mereka. Walaupun pada awalnya ibu Surya begitu marah dan kecewa terhadap Surya karena ia sudah menyembunyikan identitasnya selama ini, sedangkan mereka sudah sering bertemu. Namun kasih ibu tak terhingga sepanjang masa dan mereka pun berpelukan dengan bahagia.
Kemudian pada suatu hari, Surya bertemu dengan bos besar mafia yang pernah membuat kericuhan di kota pada cerita sebelumnya, yaitu bernama Chala. Chala ini merupakan bos mafia yang tersohor di tanah airnya, yang mana pada saat itu mobilnya mogok, sehingga dengan sangat terpaksa, Surya menemani Chala beserta bawahannya melanjutkan pekerjaan mereka. Pelecehan, penindasan, pencurian, itulah yang disaksikan Surya ketika bersama Chala. Ironisnya lagi, Chala memaksa seorang pensiunan prajurit yang bernama Mustafa untuk menjual tanahnya, yang mana tanah itu merupakan pemberian pemerintah atas pengabdian yang sudah ia lakukan. Jiwa-jiwa barbar yang ada di dalam diri Surya seakan-akan ingin melompat keluar dan mencabik Chala dengan segera. Namun demi mewujudkan impiannya, ia terpaksa menikmati tindak kezaliman itu. Pada esok paginya, bawahan Chala mengambil paksa mobil Surya dan menggantinya dengan sebuah motor. Hal itu disebabkan karena Chala menyukai mobil Surya. Lagi-lagi demi mewujudkan impiannya ke perbatasan, ia hanya bisa sabar dan berikhtiar menghadapi cobaan itu. Di scene lain, Mustafa beserta anaknya yang bernama Anwar berusaha meminta bantuan kepada pemerintah dan aparat kepolisian untuk membela hak-haknya yang ingin dirampas oleh Chala. Namun usaha yang dilakukan Mustafa sama sekali tidak membuahkan hasil, melainkan hanya mendapat cacian karena sudah menentang permintaan Chala. Anwar tidak habis pikir mengapa para pemangku sistem yang ada di negaranya sama sekali tidak menghargai jasa ayahnya sebagai seorang prajurit. Justru mereka lebih memihak kepada Chala yang jelas-jelas sudah merugikan negara dan masyarakat atas tindak kezaliman yang ia lakukan. Kemudian pada hari esoknya, publik dihebohkan atas kematian Mustafa. Media memanipulasi fakta dan menyebarkan berita bohong bahwa Mustafa mati bunuh diri setelah pengkhianatannya terhadap negara diketahui pemerintah. Anwar begitu murka atas fitnah yang diberikan kepada ayahnya. Rasa cinta terhadap tanah air yang sudah ditanam Mustafa kepada Anwar kini sudah berubah menjadi kebencian. Lalu Anwar membuang semua penghargaan perwira yang dimiliki ayahnya dan ia memutuskan pergi dari rumah. Sedangkan di sisi lain, Surya sudah terbiasa dengan pola hidup baru yang ia miliki sekarang. Ia mulai menikmati setiap kebobrokan moral yang ia temui di dalam bermasyarakat. Namun keadaan berubah ketika Surya menjadi satu-satunya saksi pembunuhan atas kematian Mustafa. Terlihat jelas di rekaman CCTV, Surya juga berada di TKP. Kakek Anwar memohon kepada Surya agar ia memberitahu kebenarannya bahwa Mustafa bukan mati karena bunuh diri, melainkan dibunuh oleh pasukan Chala. Namun Surya tetap memilih diam, seolah-olah ia tidak tahu mengenai apa yang sudah terjadi. Kemudian petugas polisi yang bernama Krishna Kumar langsung meyakinkan kakek Anwar bahwa Surya memang tidak tahu atas kematian Mustafa, karena ia begitu mengenali Surya, yaitu seorang patriot terbaik yang pernah ia temui semasa hidupnya. Surya menjadi kaget mendengar pernyataan tersebut. Lalu Krishna mengumpulkan semua bawahannya dan memberitahu mereka 2 tahun yang lalu mereka pernah satu kelompok ketika mengikuti latihan gabungan, dan karakter yang dimiliki Surya lah yang telah menginspirasi hidupnya. క్యారెక్టర్ వదిలేయటం అంటే ప్రాణాలు వదిలేయటమే. Krishna mengatakan seberat apapun tekanan yang ia hadapi dalam bertugas, ia tidak pernah mengubah karakternya. Prinsip hidup itu ia dapatkan ketika dirinya bertemu dengan Surya dahulu kala. Tanpa bisa berkata apa-apa, Surya hanya bisa terdiam mendengar ucapan Krishna, yang mana faktanya Surya melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Mustafa dibunuh oleh putra Chala, yaitu pemuda yang pernah Surya pukul pada cerita sebelumnya. Lagi dan lagi, demi mewujudkan impiannya ke perbatasan, Surya terpaksa menutupi kebenaran itu seolah-olah ia tidak mengetahui apa-apa. Namun setelah mengetahui bahwa dirinya sudah memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan Krishna, Surya begitu terpukul dan merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan selama ini. Ia merasa dirinya sudah dibutakan oleh impian yang begitu besar sehingga mengorbankan jati dirinya sendiri. Alexander ప్రపంచాన్ని గెలిచాడు. Singkat cerita, Surya telah berhasil melalui 21 hari tanpa marah dan tanpa membuat keributan. Tibalah saatnya untuk hari pengakuan. Profesor Rama mengumpulkan kembali semua dosen maupun mahasiswa di aula kampus. Kemudian ia mengumumkan kepada hadirin wal hadirat yang ada di sana bahwa Surya berhasil menaklukkan tantangan yang telah ia berikan. Pada saat Profesor Rama ingin menandatangani surat rekomendasi yang diinginkan Surya, pada saat itu juga Surya memberitahu bahwa dirinya tidak pantas untuk bertugas di perbatasan. క్యారెక్టర్ లేని నేను ఒక సోల్జర్గా పనికిరాను. Semua hadirin merasa bingung atas ucapan Surya. Kemudian Surya melanjutkan ucapannya, dalam proses menuju sebuah impian, ia telah kehilangan jati diri dan sudah merusak karakternya sendiri. Karena tanpa karakter, ia tidak akan berguna sebagai prajurit. Apa gunanya ke perbatasan untuk menyelamatkan orang banyak, namun ia tidak mampu berbuat apa-apa ketika melihat tindak kezaliman di hadapannya sendiri.
Surya begitu frustasi dan marah terhadap dirinya sendiri. Di saat ada yang mampu mempertahankan jati dirinya karena ucapannya, ia justru meninggalkan jati dirinya hanya karena sebuah impian. Dengan penuh emosi, Surya memutuskan untuk melupakan impiannya dan ia akan mengembalikan jati dirinya yang pernah hilang. ఇప్పుడు నేను ఆలోచించాల్సిన డ్రీమ్ గురించి కాదు సార్, పోగొట్టుకున్న నా క్యారెక్టర్ గురించి. Dengan kata lain, Surya tetap ingin menjadi dirinya sendiri. Terwujud atau tidaknya impian yang diinginkan, jati dirinya tidak boleh berubah. Sedangkan Profesor Rama hanya bisa diam melotot mendengar pernyataan Surya. Sedangkan para hadirin merasa bangga atas keputusan yang telah diambil Surya. Dengan diiringi tepuk tangan dari semua orang, Surya pergi meninggalkan impiannya dan kembali menjadi prajurit Surya yang sebenarnya. Kemudian Surya mendatangi kediaman Mustafa, yang mana pada saat itu pasukan Cala ingin menggusur rumah Mustafa. Tanpa banyak basa-basi, Surya langsung meluluh lantakkan pasukan Cala dengan begitu brutal. Pada saat pertarungan sedang berlangsung, Surya meminta maaf kepada kakek Anwar karena pernah berbohong sewaktu berada di kantor polisi. Setelah itu, Surya melanjutkan aksi barbarnya dan meluapkan semua amarah yang telah ia tahan selama 21 hari. Dengan kekuatan super yang ia miliki, satu demi persatu bawahan Cala ditumbangkan dengan sadis olehnya. Putra Cala menyadari bahwa keganasan Surya telah bangkit kembali. Ia berusaha melarikan diri agar selamat dari amukan Surya. Namun Surya sama sekali tidak memberi celah dan akhirnya ia berhasil menangkap Putra Cala. క్షణం నుంచి ఈ ప్రాపర్టీ వీడు అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ సోల్జర్ సూర్య. Tidak puas sampai di situ, setelah pertarungan selesai, Surya langsung mendatangi kediaman Cala. Kehadiran Surya disambut dengan penuh kegugupan. Begitupun dengan Surya. Dengan santainya, ia langsung menikmati hidangan yang telah disiapkan istri Cala. Kemudian Cala bertanya kepada Surya, kenapa ia memukul bawahannya. Dengan spontan Surya menjawab, bukan hanya memukul, tapi juga ia bunuh. Hal itu ia lakukan karena dirinya sedang marah. అదేమన్నా స్పెషల్ క్వాలిటీ ya? Cala mencoba sok-sok bijak dan menasihati Surya bahwa emosi adalah sikap yang tidak baik. కానీ ఆ 110 కోట్ల మంది కోపం ఒక్కడికే వస్తే Ketika Surya sudah mulai makan, pada saat itu juga bawahan Cala langsung menyerangnya. Walaupun tidak melihat musuhnya, Surya bisa menghindari dan membunuh bawahan Cala sambil menikmati hidangan yang ada di depannya. Setelah selesai makan, Surya kemudian beristirahat seolah-olah rumah Cala adalah rumahnya sendiri. Dengan penuh kesal, Cala menanyakan apa yang diinginkan olehnya. Namun Surya mengabaikan ucapan Cala. Seketika Cala menjadi geram dan berniat untuk membunuh Surya. Pada saat itu juga salah satu bawahannya memberitahu bahwa putranya ditahan oleh Surya. Kemudian Surya bangun dari tidurnya dan memberitahu Cala bahwa ia bukan hanya sekedar membunuh dan merampas tanah Mustafa, melainkan sudah membuat Anwar benci terhadap tanah airnya sendiri. Dan entah keputusan apa yang diambil Anwar untuk meluapkan semua kebencian yang sudah tertanam di dalam dirinya. ఎవడ్రా పాకిస్తానే నేను ఇండియన్నే ప్రొఫెండే నీలో ఇండియా ఉందా? Dari berbagai macam ceramah dan kata-kata bijak yang diucapkan Surya, Cala sepertinya sedikit sadar atas kesalahan yang telah ia lakukan selama ini. Kemudian Surya meminta Cala mencari Anwar dengan secepatnya dan memberitahu publik mengenai fakta atas kematian Mustafa. Selain itu Surya juga mengancam jika Anwar tidak ditemukan, maka putranya lah yang akan menanggung akibatnya. Dengan segera, Cala mengikuti perintah Surya. Media akhirnya mengungkapkan kebenaran atas kematian Mustafa. Selain itu, semua masyarakat juga ikut serta mencari keberadaan Anwar, sehingga hilangnya Anwar menjadi trending topik di jagat maya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Anwar bersama segerombolan para penjahat. Akibat kebencian dan dendam yang ada di dalam dirinya, Anwar bermaksud bergabung dengan kelompok penjahat. Agar diakui dan diterima oleh kelompok itu, Anwar harus bisa membunuh salah satu elit politik yang ada di negaranya. Ketika Anwar sudah menodongkan pistol ke arah kepala anggota dewan, pada saat itu juga anggota dewan tersebut memberitahunya bahwa jagat maya sedang viral-viralnya mencari keberadaan dirinya. Dan pada akhirnya, Anwar memutuskan untuk pulang. Semua hadirin wal hadirat menyambut kehadiran Anwar dengan penuh rasa bahagia. Namun Anwar masih tetap kecewa dan mengabaikan media yang ingin mewawancarainya.
Kemudian Surya memberitahu reporter dan semua orang, walaupun media sudah memperlihatkan kebenaran mengenai kematian ayah Anwar, namun Anwar tidak merasa senang akan hal itu, karena yang ia dapatkan bukanlah keadilan, melainkan hanya sebatas rasa simpati. Selain itu Surya juga memberitahu, seharusnya Mustafa bukan hanya sekedar diingat, tapi dikenang di dalam hati, karena ia sudah memperjuangkan hidupnya demi negara ini. Namun bukan penghargaan yang ia dapatkan, melainkan sebuah kezaliman dan fitnah yang begitu keji. Kemudian Surya menghampiri Anwar dan memberinya sedikit nasihat bahwa dahulu kala dirinya juga pernah pergi dari rumah. Ia bisa saja jadi sampah masyarakat atau menjadi bagian dari kelompok radikal. Namun dalam mengambil keputusan, jangan pernah melupakan jati diri, dan yang terpenting, jangan pernah mengambil jalan yang salah dalam hidup. Surya tidak menyalahkan Anwar atas keputusan yang telah ia ambil sebelumnya, karena setiap orang pasti punya kesalahan, dan pada akhirnya Surya berhasil membuat Anwar menyadari kesalahannya. Lalu Surya memberikan bendera India kepada Anwar. Jika ia masih membenci tanah airnya, maka Anwar harus merobek bendera yang ia berikan. Namun keputusan yang diambil Anwar mengejutkan semua orang yang ada di sana. Ia berlari dan mengibarkan bendera India dengan penuh rasa cinta, sehingga semua orang yang ada di sana begitu bangga dan bahagia atas keputusan Anwar. Setelah itu, Profesor Rama memberitahu Kolonel bahwa Surya tidak akan pernah bisa mengubah karakternya. Selain itu, ia juga sudah merelakan impiannya. Walaupun demikian, Surya berhasil membangkitkan gairah cinta tanah air pada setiap orang. Jika dahulu Profesor Rama malu mengakui Surya sebagai putranya, namun sekarang dengan bangga ia mengakui Surya sebagai putranya. ఇంతవరకు నేను చదవని ఒక మంచి పుస్తకం సూర్య. Kemudian Profesor Rama menemui dan memberikan selembaran kertas kepada Surya, yang mana isi kertas itu merupakan surat dinas dari Kolonel Sanjay bahwa Surya ditugaskan menjaga perbatasan. Thank you, Nana. Kemudian mereka pun berpelukan dengan bahagia. Akhirnya, Surya dan Profesor Rama sudah saling mengakui antara satu dengan yang lainnya. Di akhir film, terlihat dengan gagahnya Surya berdiri di perbatasan sambil diiringi kibaran bendera yang sangat ia banggakan. Dan dapat disimpulkan, tanpa harus mengubah karakternya, Surya tetap berhasil mewujudkan impiannya. Begitu banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari film ini. Oleh karena itu, saya sarankan agar teman-teman sekalian menonton film aslinya. Karena bagaimanapun, menonton film secara utuh, sensasi dan keseruannya akan lebih terasa mantap. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa di ngalur berikutnya.